Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Rahmawati Ningsih, Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan SMP Negeri 3 Patepon. Kali ini saya akan menyampaikan implementasi sosialisasi sekolah aman bencana dengan judul Peran Sekolah dalam Meningkatkan Kesiapsiagaan Bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam, mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Ini disebabkan oleh faktor alam, non-alam, maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Sedangkan bencana non-alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Sementara itu, bencana sosial merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Kejadian bencana merupakan peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban, dan ataupun kerusakan. Jika terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api, atau runtuhan batuan. Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak laut. Su berarti lautan, nami berarti gelombang ombak. Tsunami merupakan serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. Sementara itu, bencana alam yang lain yaitu tanah longsor. Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun ke lereng. Banjir adalah peristiwa atau kejadian di mana terendamnya suatu daerah atau dataran karena volume air yang meningkat. Sementara itu, banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar yang disebabkan terbendungnya aliran sungai pada alur sungai. Contoh bencana alam yang lain, kekeringan, adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Adapun yang dimaksud kekeringan di bidang pertanian adalah kekeringan yang terjadi di lahan pertanian yang ada tanaman, seperti padi, jagung, kedelai, dan lain-lain, yang sedang dibudidayakan. Sementara itu, kebakaran adalah situasi di mana bangunan pada suatu tempat seperti rumah, pemukiman, pabrik, pasar, gedung, dan lain-lain dilanda api yang menimbulkan korban dan atau kerugian. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar. Gelombang pasang atau badai adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis, tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras. Abrasi merupakan proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi. Kejadian luar biasa atau KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
Konflik sosial atau kerusuhan sosial atau huru-hara adalah suatu gerakan massal yang bersifat merusak tatanan dan tata tertib sosial yang ada, yang dipicu oleh kecemburuan sosial, budaya, dan ekonomi yang biasa dikemas sebagai pertentangan antar suku, agama, ras, atau sara. Adapun hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana yang tertuang di UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, yakni masyarakat atau setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya kelompok masyarakat rentan bencana, mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan, mendapatkan informasi secara tertulis dan atau lisan tentang kebijakan PP, dan berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan. Berikutnya, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, khususnya berkaitan dengan diri dan komunitasnya, melakukan pengawasan, mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, khusus kepada yang terkena bencana, dan memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi. Sementara itu, kewajiban masyarakat adalah menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, melakukan kegiatan penanggulangan bencana, dan memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana. Peran masyarakat tersebut terlibat pada pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Pada saat pra-bencana, peran masyarakat antara lain berpartisipasi pembuatan analisis risiko bencana, melakukan penelitian terkait kebencanaan, melakukan upaya pencegahan bencana, bekerja sama dengan pemerintah dalam upaya mitigasi, mengikuti pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi penanggulangan bencana, bekerja sama mewujudkan kampung siaga bencana atau KSB. Adapun peran masyarakat pada saat bencana antara lain memberikan informasi kejadian bencana ke BPBD atau instansi terkait, melakukan evakuasi mandiri, melakukan kaji cepat dampak bencana, dan berpartisipasi dalam respon tanggap darurat sesuai bidang keahliannya. Sementara itu, peran masyarakat pada saat pasca bencana berpartisipasi dalam pembuatan rencana aksi rehabilitasi dan konstruksi, dan berpartisipasi dalam upaya pemulihan dan pembangunan sarana dan prasarana umum. Banjir masih menjadi permasalahan yang sering terjadi. Meskipun sulit mencegahnya, tetapi kita harus tetap mengetahui cara mencegah banjir agar bisa meminimalisir kerugian yang dapat timbul. Hal ini perlu dilakukan karena melihat kondisi banjir yang setiap tahunnya kian memburuk. Banyak orang yang harus mengungsi akibat rumah mereka terlelap air. Bahkan beberapa kejadian banjir menimbulkan korban jiwa. Intensitas curah hujan yang tinggi biasanya menjadi salah satu alasan banjir terjadi, apalagi air tersebut tidak bisa diserap secara baik. Cara mencegah banjir bisa kita mulai dari diri sendiri. Setiap usaha yang kita lakukan meskipun kecil bisa berdampak positif bagi lingkungan. Jika kita rutin melakukannya, maka usaha kita tidak akan sia-sia. Membersihkan selokan secara rutin dapat mencegah banjir. Periksa selokan secara berkala dan pastikan selokan tidak ada penyumbatan. Penyumbatan bisa menjadi salah satu faktor penyebab banjir karena air tidak mengalir dengan lancar. Jika hujan datang, maka air hujan tidak bisa mengalir ke tempat lain sehingga terjadi banjir. Oleh sebab itu, penting untuk memastikan tidak ada penyumbatan yang terjadi di selokan. Hindari penumpukan daun, puing-puing atau benda-benda lain yang berpotensi menimbulkan penyumbatan pada selokan. Jika sekolah atau rumah memiliki banyak pohon, maka harus sering membersihkan daun-daun yang jatuh dan dibuang ke tempat sampah. Membersihkan halaman sekolah atau rumah secara rutin dapat mencegah potensi penyumbatan pada selokan sehingga tidak terjadi banjir. Mungkin kita sudah bosan mendengar kalimat buanglah sampah pada tempatnya. Hal ini memang terdengar sepele, tetapi sangat penting untuk kita lakukan. Setiap sampah yang kita buang sembarangan dapat berpotensi menyumbat saluran air. Meskipun kita membuang sampahnya tidak dekat selokan, tetapi sampah tersebut bisa tertiup angin dan akhirnya jatuh ke saluran air. Memasang lubang biopori. Lubang biopori adalah lubang berbentuk silinder yang ditanam di dalam secara vertikal. Lubang biopori biasanya memiliki kedalaman 100 cm. Sebaiknya lubang dipasang di daerah titik air berkumpul.
Kalian bisa memasangnya di dekat pohon, dasar selokan, ataupun di pekarangan rumah. Sekolah sudah memasang lubang-lubang tersebut. Dengan adanya lubang biopori, maka air hujan akan lebih mudah terserap ke tanah. Hal ini menyebabkan meningkatnya cadangan air tanah dan mengurangi resiko banjir. Selain itu, sampah organik dapat dibuang ke dalam lubang ini, karena lubang ini juga memiliki fungsi untuk mengubah sampah organik menjadi kompos, sehingga dapat mengurangi sampah yang berakhir di tempat pembuangan sampah. Bencana non-alam. Beberapa protokol penanganan COVID-19 di lingkungan dunia pendidikan yang sudah kita lakukan. Yang pertama, Dinas Pendidikan melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk mengetahui rencana atau kesiapan daerah setempat dalam menghadapi COVID-19. Menyediakan sarana cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol di berbagai lokasi strategis di sekolah sesuai jumlah yang dibutuhkan. Berikutnya, menginstruksikan warga sekolah melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol dan perilaku hidup bersih sehat. Lainnya seperti makan jajanan sehat, menggunakan jamban yang bersih dan sehat, olahraga teratur, tidak merokok, membuang sampah pada tempatnya. Membersihkan ruangan dan lingkungan sekolah secara rutin, minimal 1 kali sehari, dengan disinfektan khususnya handle pintu, saklar lampu, komputer, meja, keyboard, dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan, termasuk memonitor absensi atau ketidakhadiran warga sekolah. Jika diketahui tidak hadir karena sakit dengan gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak napas, disarankan untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri. Memberikan himbauan kepada warga sekolah yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak napas, untuk mengisolasi diri di rumah dengan tidak banyak kontak dengan orang lain. Jika terdapat ketidakhadiran dalam jumlah besar karena sakit yang berkaitan dengan pernapasan, Dinas Pendidikan dapat berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat. Pihak institusi pendidikan harus bisa melakukan screening awal terhadap warga pendidikan yang mempunyai keluhan sakit. Untuk selanjutnya diinformasikan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Memastikan makanan yang disediakan di sekolah merupakan makanan sehat dan sudah dimasak sampai matang. Menghimbau seluruh warga sekolah untuk tidak berbagi makanan, minuman, termasuk peralatan makan, minum, dan alat musik tiup yang akan meningkatkan risiko terjadinya penularan penyakit. Menginstruksikan kepada warga sekolah untuk menghindari kontak fisik langsung seperti bersalaman, cium tangan, berpelukan, dan sebagainya. Menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di lingkungan luar sekolah seperti berkemah dan studi wisata. Melakukan screening awal berupa pengukuran suhu tubuh terhadap semua tamu yang datang ke institusi pendidikan. Warga sekolah dan keluarga yang bepergian ke negara dengan transmisi lokal COVID-19 dan mempunyai gejala demam atau gejala pernafasan seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak napas, diminta untuk tidak melakukan pengantaran, penjemputan, dan berada di area sekolah. Jangan lupa untuk 5M. Pertama, mencuci tangan. Penting bagi kita untuk mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik sehari. Terutama saat sebelum makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Di masa pandemi ini, sangat disarankan untuk mencuci tangan setelah bepergian keluar, menerima barang dari luar, atau setelah berjabat tangan dengan orang lain. Berikutnya, memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun 2020, WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukan orang sehat. Namun, berkembangnya virus tersebut membuat WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat maupun sakit, agar selalu mempergunakan masker saat aktivitas di luar rumah. Tidak hanya di luar rumah, tetapi penggunaan masker perlu di dalam rumah. Penggunaan masker ini dilakukan ketika terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19,
terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah, merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19, ruangan sempit, dan tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Berikutnya, menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Dijelaskan bahwa menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan sebagainya. Berikutnya, menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu dengan orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Dan berikutnya, mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi semakin banyak Anda menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus tersebut. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kementerian Kesehatan, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu kalian pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Faktanya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seorang dengan cepat. Yuk, terapkan protokol kesehatan 5M untuk mencegah penularan dan penyebaran virus corona. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menjaga sistem kekebalan tubuh agar terhindar dari infeksi, salah satunya dengan rutin mengkonsumsi air putih. Sekian, salam sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.